Gerindra sejauh ini belum juga menyatakan positioningnya. PDIP sendirian sulit melawan koalisi perubahan, sementara KIB perlu Gerindra. Sebenarnya selama ini mereka semua ada dalam pemerintahan, namun di tahun 2024 agaknya masing-masing main dengan strategi yang lain. Sementara itu, skenario apapun masih bisa dimainkan, termasuk tahun 2024 tersebut dibatalkan, tidak ada pilpres, dengan risiko chaos tentunya. Salah satu strategi agar Abadi menjabat atau orangnya istana yang menjabat seterusnya, ada batu sandungan. Batu sandungan terkuat adalah Anies. Anies merupakan lawan berat yang harus tidak boleh jadi, harus digembosin, harus jadi musuh bersama. Rasanya kalau langkah penggembosan itu terus-menerus dilakukan, pasti langkah Anies berikutnya adalah gak jadi nomor 1 rapopo, kejar nomor 2 gitu ya. Tapi kita harus tolong pejabat yang ingin menjabat selamanya tersebut ya. Kira-kira ya kita harus melakukan itu. Dengan menolong tersebut mungkin izin Santara bisa dijalankan lagi. Jadi informasi berikut ini bisa jadi skenario doomsday atau skenario hari kiamat untuk kelanggengan jabatan hingga minimum sampai tahun 2027. Skenario usulan Bosman ini bisa menjadi jabatan tambahan 3 tahun sampai 2027 dan setelah itu bisa tambah 3 periode sampai 2032. Dan ini semua agar persiapan Mas Gibran lancar. Di tahun 2024 bisa jadi gubernur Jawa Tengah, lalu kemudian di tahun 2029 gubernur Jakarta, sehingga ketika Pilpres 2032 Mas Gibran bisa mulus ke istana. Itu skenario cocok dan terbaik dan harus dibantu. Jadi kita bantu membangun narasi hari kiamat doomsday agar Mas Gibran sampai ke istana. Ketika PKS menyambung Partai Demokrat mendukung Anies 2024, maka tiket Anies maju untuk jadi bakal calon presiden 2024 sudah didapat tiketnya. Pasti membuat dua kelompok lainnya jadi tambah panik. Kelompok itu adalah kelompok Istana dan PDIP yang masing-masing punya rencana sendiri di tahun 2024. Kita tahu KIB yang isinya Golkar, PAN, dan P3 yang didukung Istana punya jagoan yang namanya Pak Ganjar. Sementara PDIP bisa mencalonkan sendiri, belum pede menampilkan calonnya jauh-jauh hari dari sekarang. Gerindra di sisi lain sangat pede. Dia posisinya di tengah Istana dan PDIP. Bisa ke PDIP, bisa ke KIB. Gerindra sejauh ini belum juga menyatakan positioningnya. PDIP sendirian sulit melawan koalisi perubahan, sementara KIB perlu Gerindra. Sebenarnya selama ini mereka semua ada dalam pemerintahan, namun di tahun 2024 agaknya masing-masing main dengan strategi yang lain. Sementara itu, skenario apapun masih bisa dimainkan, termasuk tahun 2024 tersebut dibatalkan, tidak ada pilpres, dengan risiko chaos tentunya. Kita ke skenario tidak ada di tahun 2024 pilpres tersebut yang mungkin perlu ide-ide lain atau saran lain. Sejauh ini ramalan resesi 2023 belum berdampak ke Indonesia. Sejauh ini harga-harga di pasar terkendali. Sejauh ini daya beli masyarakat masih kuat. Sejauh ini tidak ada pemutusan kerja. Sejauh ini tidak ada kelangkaan barang kebutuhan utama termasuk BBM. Akankah hembusan isu resesi 2023 adalah strategi agar dianggap negara tidak aman, negara tidak punya dana, sehingga ada baiknya pemilu dan pilpres geser ke tahun 2027? Rencana perpanjangan jabatan bukan skenario ujuk-ujuk, tetapi rencana jangka panjang yang sudah didesain lama. Ketika pandemi 2020 terjadi, diambil peluang dengan membangun narasi sebagai negara dalam keadaan darurat. Darurat ekonomi, darurat kesehatan. Kemudian distrategikan skenario darurat tersebut sehingga jadilah bahan penggalangan opini. Yang mana 70.000 kepala desa sudah mulai digiring waktu itu opininya untuk mendukung perpanjangan masa kerja. Ternyata tidak panjang masa pandeminya. Di tahun 2021 pertengahan sudah mereda. Lalu dicoba membangun lagi opini bahwa tahun 2023 nanti akan ada resesi, akan ada deflasi. Kampanyenya kencang di mana-mana. Bosman berkomentar sesuatu yang belum terjadi dikampanyekan besar-besaran, biasanya tidak terjadi atau sudah bisa diantisipasi, dan agaknya ke arah sana memang, yaitu sejauh ini belum ada tampak resesi akan ada atau akan berdampak. Maka apa skenario berikutnya demi masih menjabat ke depannya? Kalau aman-aman saja tahun 2023, ya apa boleh buat. Di tahun 2024 harus ada pilpres. Namun yang jadi presiden harus orang gue, itu skenario sekarang agaknya. Itu yang terasa sekali sekarang ini. Salah satu strategi agar
Abadi menjabat atau orangnya istana yang menjabat seterusnya, ada batu sandungan. Batu sandungan terkuat adalah Anies. Anies merupakan lawan berat yang harus tidak boleh jadi. Harus digembosin, harus jadi musuh bersama. Rasanya kalau langkah penggembosan itu terus-menerus dilakukan, pasti langkah Anies berikutnya adalah gak jadi nomor 1 rapopo, kejar nomor 2. Gitu ya. Tapi kita harus tolong pejabat yang ingin menjabat selamanya tersebut ya. Kira-kira ya kita harus melakukan itu. Dengan menolong tersebut mungkin izin Santara bisa dijalankan lagi. Jadi informasi berikut ini bisa jadi skenario doomsday atau skenario hari kiamat untuk kelanggengan jabatan hingga minimum sampai tahun 2027. Skenario usulan Bosman ini bisa menjadi jabatan tambahan 3 tahun sampai 2027 dan setelah itu bisa tambah 3 periode sampai 2032. Dan ini semua agar persiapan Mas Gibran lancar. Di tahun 2024 bisa jadi gubernur Jawa Tengah, lalu kemudian di tahun 2029 gubernur Jakarta, sehingga ketika Pilpres 2032 Mas Gibran bisa mulus ke istana. Itu skenario cocok dan terbaik dan harus dibantu. Jadi kita bantu membangun narasi hari kiamat doomsday agar Mas Gibran sampai ke istana. Sekali lagi, kalau resesi tidak kena di Indonesia pada tahun 2023, maka kita pakai isu XBB poin 1.5. Pakailah info virus ini agar terjadi ketidakamanan dan perlu penanganan segera. XBB lebih mematikan. Rakyat walau di booster pasti masih terpapar. Harus terpapar hingga 60% kalau perlu dan dibuat panik. Kemudian diciptakan ketergantungan pada sang pejabat sebagai hero penyelesaian masalah. Hero inilah yang pantas menjabat selama masa darurat 3 tahun. Dan nanti setelah 3 tahun kan tidak ada pahlawan lain selain pahlawan yang ada saat ini. Giring 3 periode jabatan. Pasti rakyat senang, bahagia dan mendukung. Bagaimana? Setuju? Mau dibantu dengan fakta data virus di dunia saat ini, di Amerika dan Tiongkok. Kita ke data lapangan yang menyatakan bahwa di Amerika setiap hari ada 44.000 orang terpapar XBB poin 1.5 dan BF poin 7. Data ini data di Amerika sejak 15 Januari hingga data kemarin tanggal 28 Januari 2023. Sejauh ini ada 5.302 pasien ICU di data dari NBC. Ini bertambah ngeri jika statistik dibandingkan angka keterpaparan di tahun 2020. Tingkat kematiannya adalah 44% meningkatnya. Wilayah yang terkena dampak saat ini di negara bagian Connecticut, Delaware, North Carolina, Texas, New Jersey, dan 5 negara bagian lain. Data ini dibanding peristiwa yang sama di tahun 2020, angkanya meningkat drastis, yaitu rata-rata di setiap negara bagian yang terpapar presentasinya meningkat 28%. Saat ini subvarian XBB sudah terdata di 25 negara di luar Tiongkok. Sementara di Tiongkok, selama 6 bulan ini yang berperang dengan zero covid policy, akhirnya Tiongkok menyerah. Akhirnya dilepas masyarakatnya. Mungkin agar terjadi herd imunitas karena vaksin terbukti tidak efektif. Hingga keterpaparan saat ini di semua kota besar Tiongkok adalah 90% manusia terpapar dengan jumlah meninggal mendekati angka 160.000 orang setiap bulannya karena efek XBB ini. Jadi kita ingatkan kepada incumbent, XBB adalah solusi. Untuk itu permudah dan perbanyak saja tenaga kerja asing dari Tiongkok untuk lebih banyak lagi masuk ke Wakanda agar keterpaparan ini bisa menjadi bahan buat solusi menjabat lebih lama lagi, juga agar semua sesuai dengan rencana selamanya berkuasa. Bismillah, komisaris di Mars.